Halo semuanya, kita dari kelompok 9 dengan saya sendiri Rezania Aindra dan teman-teman saya yaitu Tria Febrianti dan Muciana akan mempresentasikan materi berjudul spektrometri massa. Topik yang akan dibahas diantaranya definisi, kegunaan, prinsip dasar, cara kerja, jenis-jenis MS, aplikasi, dan contoh. Baik, untuk spektrometri massa sendiri merupakan salah satu metode atau teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi komposisi suatu sampel berdasarkan rasio massa terhadap muatan atau biasa dilambangkan dengan M per Z dari ion-ion penyusunnya. Nah, untuk alatnya sendiri yaitu disebut spektrometer massa. Nah, spektrometer massa merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk menentukan struktur kimia dari sampel berdasarkan perhitungan massa dari molekul tersebut serta pola fragmentasinya. Nah, kegunaan dari alat tersebut yaitu pertama untuk menentukan massa molekul, kemudian mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola fragmentasi ion, dan menentukan struktur molekulnya. Untuk prinsip dasarnya sendiri memanfaatkan proses ionisasi dan pembawakan elektron di dalam medan magnet. Untuk detailnya kita bahas di slide selanjutnya. Dalam spektrometri massa, molekul sampel dalam fase uap dibombardir dengan elektron berenergi tinggi, yaitu 70 eV, yang menyebabkan lepasnya satu elektron dari kulit valensi molekul tersebut. Molekul yang kehilangan satu elektron akan menjadi suatu kation radikal, dengan reaksi seperti M ditambah elektron menjadi M plus radikal ditambah 2 elektron. Kation radikal tersebut mengandung semua atom-atom dari molekul asal minus satu elektron dan disebut ion molekul, serta dinyatakan dengan M plus radikal. Dengan reaksi sebagai berikut, sebagai hasil dari tabrakan dengan elektron berenergi tinggi, ion molekul akan mempunyai energi yang tinggi dan dapat pecah menjadi fragmen yang lebih kecil, yaitu kation radikal atau molekul netral. Untuk reaksinya bisa menjadi seperti M plus radikal menjadi M1 plus dan M2 radikal, atau M plus radikal menjadi M1 plus radikal dan M2. Ion molekul, ion fragmen, dan ion radikal fragmen dipisahkan menggunakan medan magnet sesuai dengan perbandingan massa per muatan atau M per Z, dan menghasilkan arus listrik atau arus ion pada detektor yang sebanding dengan kelimpahan relatifnya. Fragmen dengan M per Z yang besar akan turun terlebih dahulu, diikuti fragmen dengan M per Z yang lebih kecil. Partikel netral yang tak bermuatan yang dihasilkan dalam fragmen tidak terdeteksi secara langsung dalam spektrometer massa. Kebanyakan kation yang dihasilkan dalam spektrometer massa mempunyai muatan 1 atau Z sama dengan 1, sehingga M per Z secara langsung menunjukkan massa dari kation tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah cara kerja. Nah, untuk cara kerja sendiri terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama ada ionisasi, yang kedua ada akselerasi, yang ketiga ada defleksi, dan yang terakhir ada deteksi. Yang pertama untuk tahap ionisasi, yaitu sampel dimasukkan ke ruang ionisasi, kemudian sampel akan ditembak dengan elektron yang berenergi tinggi, biasanya sekitar 70 elektron volt dari filamen, yang akan menghasilkan ion positif dengan cara melepaskan satu atau lebih elektron dari molekul. Baik, yang selanjutnya adalah akselerasi. Jadi ion positif yang dihasilkan pada tahap ionisasi akan diarahkan ke medan listrik yang bertegangan tinggi. Nah, medan listrik ini dia akan mempercepat ion dan membuatnya itu memiliki energi kinetik yang sama, sehingga perbedaan massa bisa dipisahkan pada tahap yang berikutnya. Pada tahap yang selanjutnya, yaitu tahap defleksi, ion yang telah dipercepat tadi akan masuk ke medan magnet. Nah, medan magnet ini dia akan membelokkan arah gerak ion sesuai dengan rasio massa terhadap muatannya atau M per Z-nya. Nah, ketika ionnya itu lebih ringan, maka pembelokannya itu lebih tajam. Nah, begitu sebaliknya, kalau ionnya itu lebih berat, maka pembelokannya kurang tajam, seperti itu. Dan yang terakhir adalah deteksi. Ion yang lolos dari defleksi sesuai lintasannya akan mencapai detektor. Nah, setiap ion yang menabrak detektor itu akan menghasilkan arus listrik kecil yang kemudian akan dicatat. Nah, datanya akan dikonversi menjadi sinyal digital dan kemudian divisualisasikan sebagai spektrum massa. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis dari spektrometer massa berdasarkan
jenis mass analyzer-nya. Nah, yang pertama itu ada quadrupole. Nah, quadrupole ini sendiri merupakan jenis analyzer yang paling umum digunakan karena strukturnya itu sederhana, cepat, dan efisien. Nah, alat ini tuh memisahkan ion berdasarkan kestabilan lintasan geraknya dalam medan osilasi listrik yang dihasilkan oleh 4 batang logam yang disusun sejajar. Nah, ion dengan rasio massa muatan atau M/G-nya ini akan memiliki lintasan yang stabil dan dapat melewati analyzer menuju detektor. Nah, sementara ion yang lainnya ini akan terganggu dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, quadrupole ini sendiri sangat selektif dan cepat untuk proses deteksinya sehingga banyak diaplikasikan di laboratorium maupun di industri. Nah, yang kedua yaitu ada time of flight atau TOF. Ini bekerja berdasarkan prinsip pengukuran waktu tempuh ion dari titik akselerasi menuju detektor. Nah, setelah ion dipercepat dalam medan listrik, maka ion tersebut akan dibiarkan untuk terbang di ruang hampa. Nah, kemudian ion yang ringan ini akan mencapai detektor lebih cepat dibandingkan ion yang berat. Nah, sehingga karena tidak ada pembatasan massa dari segi medan pembelokan, sehingga TOF ini dapat menganalisis ion dalam spektrum massa yang sangat luas. Nah, analyzer ini dikenal akan resolusinya yang sangat tinggi dan kecepatannya dalam memperoleh data, sehingga sering digunakan dalam analisis senyawa kompleks seperti protein dan metabolit. Nah, untuk jenis yang selanjutnya ketiga yaitu ada ion trap. Nah, ion trap ini menggunakan medan listrik untuk menjebak ion dalam suatu ruang kecil. Nah, sehingga memungkinkan penyimpanan ion itu untuk waktu tertentu sebelum dilepaskan secara teratur satu persatu menuju detektor. Nah, dengan cara ini spektrometer dapat melakukan pemindaian massa secara bertahap dan sangat efisien. Selain itu, ion trap ini memungkinkan analisis fragmentasi bertingkat yang sangat berguna untuk penentuan struktur molekul. Nah, keunggulannya ini terletak pada sensitivitasnya yang tinggi dan kemampuan analisisnya itu mendalam meskipun resolusinya biasanya lebih rendah dibandingkan yang TOF tadi. Nah, kemudian ini ada Orbitrap. Nah, Orbitrap ini merupakan analyzer yang lebih modern dan canggih, di mana ion ini akan bergerak berputar mengelilingi elektroda pusat dalam medan elektrostatik. Nah, gerakan spiral dari ion menghasilkan sinyal listrik yang dapat diubah menjadi spektrum massa menggunakan transformasi Fourier. Nah, Orbitrap ini mampu memberikan resolusi yang sangat tinggi dan akurasi massa yang sangat baik. Nah, untuk jenis yang terakhir yaitu ada FTICR atau Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance. Nah, merupakan salah satu jenis analyzer yang memiliki performa tinggi dalam spektrometri massa. Nah, ion ini akan diputar dalam medan magnet superkonduktor dan frekuensi gerakan silotronnya ini akan diukur untuk menentukan M/G-nya. Nah, FTICR ini menghasilkan resolusi dan akurasi tertinggi untuk jenis-jenis analyzer yang ada saat ini. Nah, biasanya FTICR ini digunakan untuk karakterisasi petrokimia kompleks, analisis isotop, dan studi mendalam untuk biomolekul. Nah, untuk aplikasinya sendiri yaitu bisa digunakan untuk kimia analitik, untuk mempelajari struktur dan massa dari suatu molekul, kemudian di bidang farmasi untuk menganalisis obat, lalu kontaminan dari obat tersebut dan bioavailabilitasnya, kemudian di bidang bioteknologi dan biologi molekuler untuk identifikasi protein dan metabolit, kemudian untuk di bidang forensik untuk deteksi narkoba, racun, dan zat-zat yang bahan berbahaya, kemudian untuk di bidang lingkungan bisa digunakan untuk analisis polutan dan juga logam berat. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh spektra, mass spektrum atau mass spek dari asam propanoat, bisa dilihat seperti pada layar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Jangan lupa like dan share. Terima Terima kasih.